Ya, Oi. gini ya, sebagai seorang partner, kita di HT sudah mau 2 tahun. Kita udah Ah, menjalani suka, duka, gitu. Karena kalau kita bikin kan dukanya banyak gitu kan, sukanya nggak terlalu banyak. Nah, di tiga. ibaratnya itu kayak pasangan, ibaratnya kayak pasangan suami istri udah bosan banget gitu ya. Benar, benar. Jadi isi podcast ini hanya kebosanan sebetulnya. Tapi yang gue tahu teman-teman pendengar kita tanyakan adalah selama 3 minggu ini tuh lu kemana gitu? Karena 3 minggu ini gue upload konten terus. Jadi lu bayangin ya, seperti seorang pekerja yang tidak seimbang hidupnya. Hidupnya hanya bekerja sedangkan bosnya hilang dari peredaran gitu. Sama kayak sekarang mungkin Afghanistan dipimpin oleh Taliban tapi presidennya udah pergi gitu. Lu kemana tiba-tiba ini? Nggak ngerti gue nih. Dah, lu kan tahu kalau gue tuh pergi berlibur, Pergi berlibur. isolasi 3 minggu. By the way, Aduh. ya lu berarti kemarin ini kena COVID ya? Gak enak banget kena COVID itu parah. Nah gini, berarti kan ada 2 alasannya. Yang pertama, lu tidak menjaga kesehatan yang pertama. Iya dong. Yang kedua, ternyata vaksin lu tidak ampuh. Jangan-jangan selama ini lu pakai vaksin bodong ya? Lu tau nggak, banyak tenaga medis yang vaksin isinya air garam. Jangan-jangan lu pakai itu sebenarnya selama ini. Garam masih mending. Yang ada tau nggak yang kosong? Iya, Cuma kosong. ditusuk doang, terus cabut lagi. Ya, gini. Lu kan nakes. Lu kan salah satu yang divaksin pertama kali sebetulnya. Iya kan? Kan itu kan program pemerintah tuh gue tahu nakes sama pendidik sebetulnya yang divaksin pertama kali. Karena gue termasuk era-era awal gitu. Dan waktu era-era awal itu kita semua divaksin. Kok bisa kakak awal sih, Bud? Iya Lu dong. bukan nakes, lu juga bukan pendidik, dan lu nggak terdidik gitu loh. Enggak. Kategori apa? Gue ceritanya tuh pendidik waktu itu sebenarnya. Jadi gue masuk ya. ceritanya. Jadi gue masuk era awal. Nah, pertanyaan gue begini, di era awal itu kan kita semua divaksin Sinovac. Iya, maksud gue semua lah. Sekarang mungkin bervariasi gitu. Pertanyaan gue, berarti vaksin lu itu tidak ampuh sebetulnya sampai lu mesti isoman 3 minggu. Iya dong, itu pertanyaan awam. Maksud gue memahami kondisi awam di sekitar gue. Berarti vaksin lu tuh nggak ampuh sebenarnya selama ini ya? Jangan gitu. Kalau misalnya kita bicara tentang vaksin, ya kita bicara tentang efektivitas. Berarti tidak efektif kan? Enggak. Tapi kalau misalnya lu baca ya di mana-mana Bud ya, efektivitas vaksin itu tidak ada yang menjanjikan 100%. Gitu. Oke. Jadi dalam arti ini juga mungkin banyak salah kaprah juga di kalangan masyarakat bahwa kalau misalnya sudah divaksin udah pasti tidak akan terkena COVID, padahal enggak. Gitu. Nah, kita harus lihat dari efektivitas vaksinnya sendiri dan memang ada perbedaan sedikit-sedikit ya, dan mungkin lama-lama jadi bukit gitu antara setiap jenis dari vaksin yang kita kenal selama ini. Oke, Dan selama ini kan vaksin, ya gimana? Nggak, tunggu. Kalau ngomong soal ini, gua harus potong dulu. Karena di masyarakat pun sekarang muncul banyak perdebatan ya antara vaksin. Maksud gua, ada yang merasa vaksin yang baru-baru akhir ini mau masuk lebih ampuh. Jadi banyak orang berburu vaksin ini. Oh, iya. Bahkan to be honest, maksud gua kepikiran, boleh nggak sih gue vaksin lagi vaksin yang lain gitu? Ya, betul. Itu kita kenal dengan sebutan booster kan? Ya, betul. Booster. Maksud gue, coba ya, lu boleh share nggak vaksin yang dulu Sinovac, kemudian kan ada Sinovac, ada AstraZeneca, terus kemudian ada Moderna akan masuk gitu, ada Pfizer juga. Maksud gue, boleh nggak sharing jadi pendengar kita tahu sebetulnya apakah sebetulnya gue, tanda kutip, misalnya gue awam nih ya, gue bukan tenaga medis gitu ya, gue pengen divaksin ulang. Bukan booster ya, tapi gue pengen divaksin ulang gitu. Lu boleh cerita nggak beda-beda vaksinnya, terus gimana sih yang dilakukan? Apakah benar ini nggak efektif, ataukah yang lain lebih efektif? Boleh share dengan semua vaksin kita sebenarnya. Oke. Nah, ini jadi menarik nih, Bud. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sekarang ini persyaratan dari pemerintah dalam membuka PPKM itu salah satunya adalah sertifikat vaksin, benar nggak? Oke, betul. Nah, ke mall juga gitu bahkan. Nah iya, ke mall juga gitu, dan sekarang itu vaksin tuh udah kayak jadi diri nggak sih? Kadang-kadang kalau misalnya lu ketemu, lu ngomongin tentang vaksin, orang akan nanya, gue Sinovac gitu. Lu apa vaksinnya gitu? Udah kayak orang ngebandingin, iya kan? Udah kayak ngebandingin merek mobil gitu kan. Ya gue naiknya Toyota, nih lo apa? Ya. Kalau vaksin lu yang lebih tinggi, kayaknya lu lebih bergengsi kan, lebih kebal kan hidup lu kan. Iya. Terus udah gitu kan bisa agak sedikit belaga kan. Iya nih pasti vaksin, aduh parah banget gitu. Demam gue apa gitu, meriang gitu.
Padahal cuma duduk doang nonton TV gitu kan sambil aduh sakit. Itu benar. Ceritain ya supaya kita nggak salah kaprah sebetulnya. Nah, jadi memang ini kita nggak bicara merek ya. Mungkin kalau misal pada obat yang banyak beredar dengan mereknya berbeda tapi kandungannya sama. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang vaksin, memang ada beberapa tipe vaksin yang berbeda dari cara proses pembuatannya. Oke. Nah, proses pembuatannya berbeda, cara dia merangsang sistem antibodi kita, merangsang pembentukan antibodi kita berbeda, tapi tujuannya tetap sama, menghasilkan antibodi untuk melawan si COVID. Oke. Nah, cuma bedanya apa? Dan saat ini yang akan gue bahas adalah 3 jenis yang paling utama, yang paling banyak beredar di Indonesia. Yang pertama, ya tentu saja tadi udah lu bilang, Bud, adalah Sinovac. Nah, Sinovac itu fungsinya itu dia kandungannya adalah bagian virus yang mati. Jadi bisa berupa kapsulnya atau bagian tubuh yang lain. Nah, fungsinya apa? Jadi dengan bagian virus yang mati itu akan diperkenalkan ke tubuh kita. Nih, ada loh virus yang kandungannya ini gitu. Kenalin nih. Jadi lain kali kalau misalnya dia datang, lu hajar ya. Lu bentuk antibodinya. Kira-kira seperti itu Sinovac. Jadi dengan kata lain, tubuh lu dimasuki bangkai virus kan? Ya, seperti itu kira-kira. Bangkai virus atau bagian virusnya. Jadi belum tentu bangkainya doang gitu. Bisa aja mungkin cuman kalau kita bilangnya bajunya doang gitu. I see. Dalamannya doang gitu kayak gitu. Nah, yang kedua yang kita kenal adalah AstraZeneca. Nah, AstraZeneca yang masuk ini kandungannya adalah virus yang utuh, dia hidup. I see. Kondisinya sudah dilemahkan. Gitu. Jadi misalnya kayak kita contoh misal lu nih buat lu dijadiin virus gitu ya. Nah, kondisi itu udah dibikin babak belur, setengah mati gitu loh. Muka udah nggak bisa dikenalin gitu kan. Pokoknya udah tinggal udah lemah banget. Halo. Nah, lu dimasukin dalam tubuh kita. Fungsinya gimana? Jadi harapannya virus yang lemah ini tidak bisa menyerang lagi ke tubuh orang yang dikasih vaksinnya. Oke. Nah, tapi dia tetap adalah suatu zat asing yang bisa merangsang pembentukan antibodinya. Oke, I see. Nah, yang ketiga yang lagi tren banget nih saat ini ya, semua nakes ini sekarang lagi di boosting lagi dengan vaksinnya Moderna atau Pfizer. Nah, yang ini menggunakan materi genetik dari si virus. Jadi dia nggak pakai bagian tubuh, dia bukan virus utuhnya, dia hanyalah DNA-nya. Materi RNA atau mRNA. Nah, diharapkan dengan materi RNA-nya aja itu udah cukup untuk antibodi di tubuh kita. Itu 3 perbedaan yang paling mendasar. Oke, sekarang pertanyaan gue berikutnya adalah gini. Mari kita jujur-jujuran karena podcast kita kan ngomongin soal kejujuran. Menurut gue sih mau jujur, Bud. Gue sih enggak. Mandy, lu mesti nonton nih. Enggak, maksud gue gini. To be honest, berarti yang bangkai virus itu Sinovac tidak seefektif yang lain. Atau sebetulnya tergantung tubuh kita meresponnya gimana? Pertanyaan gue itu. Oke, kalau misal by the book, jadi kan kita kalau misalnya dengan vaksin itu kan pasti kita ada lanjutannya dengan penelitian, Bu. Jadi di data orang yang sudah menerima vaksinnya, efektivitasnya seperti apa. Jadi memang kita punya gambaran kasar dari efektivitas suatu vaksin. Dan memang harus diakui, Sinovac itu memiliki efektivitas yang paling rendah dibandingkan dengan AstraZeneca atau Pfizer atau Moderna. Gitu. Tapi setiap vaksin itu memiliki keunggulannya masing-masing, Bu. Jadi oke lah kalau misalnya ternyata Sinovac itu kita katakan dia lemah di efektivitasnya untuk salah sekitar 60% atau 70%. Dia memang tidak terlalu efektif, tapi dia juga tercatat sebagai vaksin yang memiliki angka kejadian efek samping yang paling rendah juga. I see. Makanya kalau orang divaksin AstraZeneca gitu ya, teman-teman banyak sharing efeknya lebih banyak, lebih sering pusing gitu, lebih sering badannya panas. Gitu. Kalau Sinovac memang rata-rata nggak ada. Temen gue banyak ngomong juga sih sebenarnya. Nah kayak gitu, dan memang kalau sekali lagi biarpun AstraZeneca efek sampingnya lebih tinggi, lebih bikin nggak enak, tapi efektivitasnya lebih tinggi daripada Sinovac. Oke, got it. Dan puncaknya adalah si Moderna atau Pfizer ini yang katanya memiliki efektivitas yang paling tinggi, mencapai 90% sekitar segitu, tapi efek sampingnya juga paling berat juga, paling banyak keluhannya. Gitu. Oke, yang pertanyaan gue berikutnya adalah begini,
Gue jujur ya, maksud gue gini, terlepas gue host healthy atau bukan gitu ya, tapi gue sempat terpikir gitu, gue pengen divaksin lagi yang lain, bukan sebagai booster ya. Jadi gue pengen lagi kalau ada misalnya AstraZeneca gitu, gue pengen vaksin lagi, boleh nggak? Atau efek sampingnya apa buat gue gitu? Pertanyaan gue gitu. Boleh-boleh aja sih, Bud. Jadi kalau itu kita sebut booster ya. Nah, problem utamanya adalah gini, Bud. Kita ini masih belum memiliki data yang cukup ya terkait dengan efektivitas vaksin terhadap tipe varian corona. I see. Gitu. Jadi di atas kertas by the book katanya kita ada punya varian yang awal-awal masuk yang tahun lalu, terus sekarang tuh varian yang ganas katanya Delta. Yeah. Lalu kemungkinan ada juga Gamma, Omega ya kalau nggak salah ya. Gue juga Lambda. Nah, itu semua itu kita belum punya data yang cukup untuk menilai efektivitas antara tiap tipe coronavirus dan juga vaksinnya. I see. Jadi sebetulnya maksudnya dengan kalian gini kan, kita tuh nggak tahu vaksin ini sanggup nggak untuk menangkal varian-varian baru corona gitu kan? Betul. Jadi misalnya kayak gini, ini gue bicara ini ya suatu pengandaian karena memang datanya belum ada gitu. Semisalnya ternyata pada saat ini yang beredar paling banyak adalah varian Delta, ya. Nah, kemudian lu dilakukan booster nih. Dilakukan booster misalnya dengan vaksinnya Moderna misalnya. Tapi ternyata nanti pada tahun-tahun selanjutnya setelah penelitian ada terbukti ternyata Moderna itu kurang efektif untuk vaksin yang Delta. I see. Nah, ujung-ujungnya kan jadinya kan ibaratnya kayak letdown juga kan, lu tujuan lu untuk nikatin tapi ternyata nggak efektif. Nggak efektif ternyata. I see. Nah, sebenarnya ada concern ke arah situ. Nah, kalau yang kedua, kalau dari gue sendiri sebagai nakes ya, tujuan kita ini kan sebenarnya adalah untuk mendapatkan herd immunity. Nah, sedangkan vaksin yang ada saat ini sangat terbatas, sangat-sangat terbatas gitu, karena banyak warga Indonesia yang masih belum mendapatkan vaksinnya secara merata. Nah, jadi memang distribusi utamanya program kita vaksin gratis itu diutamakan kepada orang-orang yang masih belum vaksin dulu. Jadi lu maksudnya mau bilang bahwa gua nggak boleh divaksin lagi kan? Kalau lu bayar sih ya udah terserah lu gitu. Tapi kalau bisa program pemerintah, WHO juga sebenarnya menganjurkannya adalah kalau bisa semuanya divaksin dulu. Nah setelah itu baru kita tambahkan boosternya lagi. I see. Oke. Sekarang pertanyaan gue yang. Tapi kalau misalnya dari segi kesehatan ya Bud ya, maksudnya dari segi individu tanpa ada alasan yang lain, sebenarnya nggak masalah kalau misalnya lo mau melakukan booster, malah lebih bagus. I see. Oke. Nah sekarang pertanyaan gue tuh kadang-kadang penasaran ya. Ini deep down gue nggak tahu lu bisa jawab atau enggak sebetulnya. Tapi gue jadi berpikir begini. Apakah ngajak sih? Nggak gini. Gue nggak tahu lu bisa jawab atau enggak gitu kan? Gue nggak mampu gitu. Bukan. Enggak. Karena ini bukan bidang lu gitu. Lu kan lu tanya mau gue tanya. Gue mau nanya gini. Apakah pemerintah sebetulnya punya data yang valid tentang orang-orang yang mau vaksin lagi kedua kalinya? Maksud gue gini. Gue kan lihat ya banyak sekarang dibikin posko-posko vaksin gitu. Mereka tinggal bawa KTP, something mereka divaksin gitu. Pertanyaannya, apakah pemerintah punya data yang cukup valid untuk mengecek orang ini udah vaksin atau belum gitu? Jangan sampai ternyata, ini sih concern gue, orang-orang yang misalnya kan suka nih kan, gue suka lihat teman gue ada posting dia seorang nakes di rumah sakit di Tangerang salah satunya, dia bilang gini kemarin posting, gue kaget juga liatnya, ada vaksin Moderna untuk umum, silakan daftar gitu. Bawa KTP, bawa apa segala macam. Terus gue jadi mikir gini, kalau gue niat kayaknya gue pengen banget nih vaksin misalnya gitu. Terus gue datang ke sana bawa data dan segala macam. Yang gue jadi concern, apakah pemerintah atau nakes ini punya data yang valid? Oh, KTP lu udah terdaftar nih, lu nggak boleh vaksin lagi gitu. Jangan-jangan orang bisa masuk gitu aja. Itu sih concern gue sebetulnya. Gitu. Ya. Sebenarnya sih Bud ya, yang tadi gue ceritakan kan berupa anjuran Bud, bukan peraturan loh, anjuran. Jadi sebenarnya nggak ada larangan resmi orang yang udah vaksin nggak boleh nih menggunakan vaksin Moderna lagi yang untuk umum misalnya, harus kasih ke orang lain dulu. Itu kan aturannya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya itu cuma lebih kepada anjuran aja. Nah kalau misal lu tanya mengenai data orang sudah divaksin atau enggak, datanya ada jelas karena kan kita akan mengeluarkan dari sertifikat vaksin juga. Nah itu bisa didetek dari sana. Nah cuma karena sifatnya berupa anjuran, jadi ya nggak masalah orang itu sudah pernah melakukan vaksin atau belum selama dia mau terregistrasi dan juga vaksin yang ada.
gitu. Cuma sebenarnya sih yang jadi concern gue ya dari tenaga medis itu adalah masih penyebaran vaksin itu belum merata loh. Jadi kalau kita di kota-kota besar ini gampang banget untuk mendapatkan vaksin. Tapi kalau misalnya di kota-kota yang kecil, terus di daerah-daerah yang terpencil itu sangat susah untuk melakukan vaksinasi bahkan untuk yang pertama sekali. I see, oke. Got it. Oke. Dan harapan kita bikin podcast ini sebetulnya buat teman-teman, kalau apapun vaksinnya sebetulnya, kalau kalian belum divaksin dan punya kesempatan, mari vaksin sesegera mungkin, karena kan membentuk herd immunity lebih cepat sebetulnya gitu. Jadi goalnya pemerintah sebetulnya jangan sampai lu menolak divaksin karena nunggu vaksin yang nanti akan datang gitu. Karena siapa tahu ternyata sebelum vaksin itu datang lu udah lewat gitu kan sebenarnya. Seperti Adrian kan hampir lewat nih kemarin sebetulnya 3 minggu sempat isoman gitu. Ternyata kan ya alhamdulillah puji Tuhan dia selamat gitu kan sebenarnya. Iya kan ya, kita harus doain itu dong. Makasih ya buat doanya. Sakit tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu. Udah bagus gue didoain. Dan sebenarnya ada alasan lain untuk saat ini. Kalau misalnya lu tuh sebenarnya harus vaksin, harus punya sertifikat vaksin. Kan lu tahu kan, lu udah menyetir jauh-jauh dari rumah, nyampe di depan mall, ternyata lu ditolak nggak bisa masuk, lu pulang lagi. Sakitnya tuh kayak apa gitu. Bener. Tadinya lu ke mall, taunya lu hanya ke minimarket sebelah mall kan jadi nggak enak kan. Udah pakai baju rapi kan, fotonya di depan minimarket kan kita jadi sedih gitu sebenarnya. Nah itu. Benar juga. Ya lu ada tambahan lagi nggak buat pendengar kita ngomongin soal vaksin dan teman-teman? Oh ya, sedikit tambahan dari gue, karena gue nggak mau jadi masyarakat itu berpikir bahwa Sinovac ini adalah vaksin yang paling jelek. Nggak juga gitu ya. Kita ngomong tentang efektivitas, tapi ada loh beberapa vaksin di mana cuma Sinovac yang bisa diberikan. Contohnya misalnya pada anak-anak. Nah, pemerintah itu sudah mulai mengaksesi pemberian vaksin pada anak usia 12 sampai 18 tahun ya, kalau salah ya. Nah, itu yang baru diakses sudah diberikan baru hanya Sinovac. I see. Oke. Dan Sinovac itu sendiri aman untuk diberikan kepada ibu hamil dan juga wanita menyusui. I see. Iya. Jadi kalau misalnya kita melihat vaksin, jangan sampai kita melihat bahwa ngapain nggak efektif gitu. Sedangkan masih banyak pro dari si vaksin ini yang masih kita nilai juga. Gitu. Tapi kalau misalnya memang ternyata dari sobat kreatif sekalian memiliki kesempatan untuk memilih, misalnya di tempat ini kebetulan di kota besar gitu dan ada beberapa pilihan vaksin, mungkin bisa dicari tahu dulu nih informasinya gitu dari website yang terpercaya tentunya ya, dari healthyhacks.id tentunya. Tentunya dong. Iya dong. Nah, bisa dipilih vaksin mana yang kira-kira paling cocok dan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Dan kalau misalnya sampai ada yang bilang, nih bisa dapat vaksin ini tapi berbayar, itu harus diwaspadai ya. Maksudnya bisa kalian laporkan karena sampai saat ini setahu kita pemerintah yang menyediakan vaksin secara gratis gitu. Dulu mungkin sempat ada rumor tapi belum ada. Jadi kalau ada orang menawarkan nih vaksin jenis ini berbayar tapi ya coba kalian lebih hati-hati dan lebih selektif lah untuk lihat informasi yang lebih baik gitu sih pengen dari kita. Gitu. Jadi buat teman-teman yang penasaran, karena Adrian udah balik gitu ya, podcast kita akan tayang baik lagi setiap hari Kamis, dan setiap weekend tuh kita akan bikin IG live. Semoga kita bisa berutin bikin IG live dan akan ditayangkan setiap hari Senin gitu. Dan kalau misalnya dari Sobat Kreatif ada yang punya ide, saran, kritik, usul apapun deh, yang mungkin punya topik nih yang mau dibahas, karena kita juga udah beberapa kali mengangkat topik berdasarkan dari usul dari teman-teman kita. Nah, itu bisa DM kita di Instagram kita di healthyhacks.id, atau boleh juga nih tinggalin komen aja di channel YouTube kita. Akan kita pertimbangkan, dan kalau misalnya memang kontennya belum pernah kita buat, akan kita buat dan kita sajikan. Gitu. Jadi sampai situ aja. Jangan lupa teman-teman semua jaga kesehatan. Stay healthy and stay alive. Bye-bye. Bye-bye.